Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Fakafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah azza subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah syukur kita haturkan kepadanya. Berbagai macam kenikmatan masih terbuka luas di depan kita untuk berlomba meraihnya. Sejak dari kita masih diberikan kondisi sehat dari kehidupan kita, aman, istiqomah dengan Islam di bulan Ramadan, apalagi kita berada di dalam puncaknya, yaitu 10 hari yang terakhir. Kalau tidak salah, hari ini hari terakhir 10 hari kedua. Insyaallah kita akan masuk pada 10 terakhir yang ke-3, yang bila digambarkan letak intisarinya, gizinya, Ramadan itu berada pada 10 hari yang terakhir. Walaupun itu dijujuk juga tidak bisa, tetapi ketika orang berusaha untuk naik tangga setelah berpayah-payah, maka dia berkesempatan berada pada puncak tangga. Semoga saja kita sukses. Jangan sampai kepayahan kita tanpa mendapatkan nilai puncak. Karena siapapun ketika mendaki gunung ingin mencapai puncak, setelah itu tinggal menggelinding untuk mendapatkan hasil. Atau digambarkan seperti kuda pacuan mendekati finish, mereka bekerja keras mengerahkan semua daya supaya mencapai garis finish yang nomor 1 sehingga mendapatkan kesuksesan dan juara. Makanya kepayahan kita sejak dari hari pertama Ramadan sampai 20 hari ini, maka supaya kita tingkatkan untuk menggapai 10 yang terakhir, karena memang intisarinya berada di situ. Karena satu kesempatan awal-awal untuk dipacu kaum muslimin mendapatkan nilai Lailatul Qadar, itu penggerakannya 10 hari pertama mereka sudah dikerahkan. Ketika berlalu dikatakan yang kamu cari masih ada di depanmu. Mereka berpacu lagi pada 10 hari yang kedua, dan itu merupakan kebaikan. Kenapa? Punya modal. 10 hari pertama kurang punya modal tapi bisa berpacu. 10 hari yang kedua sudah punya modal sehingga lebih mudah untuk berpacu. Apalagi 10 hari yang ketiga sudah punya pengalaman 20 hari pertama, sehingga tinggal luwesnya. Ibarat keterampilan sudah punya pengalaman 20 tahun, sudah halus belum garapannya? Tentunya sudah. Nah gitulah 2 hari pertama yang sudah kita jalani, diharapkan nanti akan memudahkan meraih 10 hari yang terakhir. Di sana ada
Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang nilai kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan. Yang perlu kita tandaskan, kesempatan mendapatkan fadilah Lailatul Qadar itu hanya untuk Lailatul Qadar pertama atau di setiap tahun. Yang ada fadilah sak gede itu di Lailatul Qadar pertama atau di setiap tahun. Setiap tahun. Karena hadis-hadis menceritakan Nabi SAW itu mengerjakan terus di tahun yang akhirnya beliau meninggal, itu malah ditingkatkan 2 kali. Yang sebelumnya itu 10 hari, mendekati hari kematiannya malah 20 hari. Ini menunjukkan kepada kita terus. Sehingga yang punya kesempatan itu semua generasi. Makanya kesempatan ini diberikan kepada siapapun yang kita wajib untuk mensyukuri. Yang kedua, fadilah Allah dengan usaha kita besar mana? Fadilah Allah dengan usaha kita besar mana? Jawabnya besar fadilah Allah. Ini beda dengan kerja. Kemauan gajian yang didapatkan kita ketika bekerja dengan apa yang diserahkan ketika gajian besar mana? Kemauan gajian ketika bekerja dengan betul-betul gajian besar mana? Besar? Besar? Besar kemauannya. Maunya sehari mau digaji berapa? Sire piro? Berapa maunya? Kapan ya sehari saya digaji 1 juta? Mbok yo hari ini 1 juta. Waktunya gajian digaji berapa? Mek 50.000. Bahkan banyak yang malah gak gajian. Banyak orang usaha gak gajian. Nanam kena banjir, gajian gak? Dirampok, gajian gak? Itulah dunia, dicari itu berat. Tapi akhir itu lebih mudah. Kenapa? Yang Allah sediakan lebih gede daripada yang kita usahakan. Ini mendorong kepada kita. Makanya bila kita menggali fadilah Lailatul Qadar, amalan 1 malam yang terpenuhi syaratnya dan berbarengan dengan turunnya fadilah, ternyata nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, 80 tahun lebih. Ini menunjukkan kerjanya tidak seberapa, tapi hasilnya pol-polan. Itu apabila diwujudkan uang gitu, kira-kira orang berlomba nggak kira-kira? Kamu kerja di malam hari ini, nanti gajiannya bagaikan gajiannya orang kerja 83 tahun. Semangat nggak kira-kira? Berapa? Gajiannya orang kerja 83 tahun itu berapa? Misalnya 1 bulan 3 juta misal, 1 tahun 36 juta gitu ya. Atau bersama bonusnya 40 juta kali 80 atau 24 miliar. Semangat gak kira-kira? Saya yakin semuanya akan semangat. Lihat, pernah terjadi pembagian kartu untuk antrian mendapatkan pembagian zakat, pernah terjadi di Surabaya. Saking semangatnya membawa kartu mau ditukarkan pembagian zakat, sampai berdesak-desak berapa yang mati. Padahal ketika mendapatkan pembagian, berapa kilo kira-kira berasnya? Uangnya berapa? Ada per orang 1 juta, berasnya sak kental.
Ayahnya tidak ada, tapi sampai desak-desakan ada yang terinjak mati. Sementara harga nyawa berapa? Bisa 100 unta ada 3 miliar. Ternyata sebatas untuk mengejar sekitar 1 jutaan. Rela mengorbankan nyawa, harganya berapa? 1 miliar. Dunia itu memang mahal. Akhirat lebih murah. Tapi kenapa orang itu lebih suka mencari yang sulit, tidak lebih semangat mencari yang mudah? Padahal ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kamu dapat kemudahan, Allah tidak menghendaki kamu dapat kesulitan. Sebenarnya apabila kita tuh mau berpikir sehat, manusia itu banyak aneh. Kepada yang kecil semangatnya pol, kepada yang besar kok malah ogah-ogahan. Secara kenormalan akal, normal atau tidak? Kurang normal, kurang kayaknya. Siapa? Ya kayaknya juga kita semuanya, gak usah orang lain. Wah, Pak, aku kecek kurang normal ya Pak Naya. Ternyata apabila kita bisa menyadari yang seperti itu jenis hidayah. Bila kita bisa menyadari rasa seperti itu hidayah. Makanya apabila kita merasakan rasa itu, segera sambut hidayah itu. Sebab apabila rasa itu dicabut, kita nggak bisa mengembalikan. Segera sambut, sehingga nanti akan dimudahkan mengamalkan, sehingga nanti mendapatkan hidayah lengkap antara hidayah ilmu dengan hidayah taufik. Ada pengetahuan, paham, ada rasa tertarik. Ini mahal. Sebatas membaca paham banyak orang, pokoknya otaknya biasa berpikir, itu sering membaca paham itu lebih mudah. Tapi untuk punya rasa tertarik itu nggak gampang. Makanya apabila ada rasa tertarik, segera sambut. Bapak apabila tidak, tahu kita hanya pengetahuan, nggak ada rasa tertarik, kita nggak mungkin akan beramal. Ibaratnya mau makan, walaupun lezat sekali, tapi lidahnya sakit, bisa menikmati lezatnya makanan? Gak bisa. Gak bisa. Makanya antara sehatnya badan kita, lezatnya makanan, dan kelezatan dan kesehatan lidah kita, maka supaya segera digunakan untuk menyambut, itu sebuah gambaran. Tapi apabila kita nggak segera menyambut, Allah mencabut, kita nggak bisa mengembalikan. Makanya ketika kita dimotivasi besarnya fadilah Lailatul Qadar, ada rasa tertarik, segera wujudkan. Jangan terhalangi oleh kesibukan ini itu. Nanti apabila sampai nggak segera punya alasan sibuk ini itu, akan hilang. Contoh kisahnya Ka'ab bin Malik. Akhirnya dia absen dari perang Tabuk, yang peperangan dikala itu kepada yang mampu fardhu ain. Karena sudah disampaikan terang-terangan butuh tentara besar-besaran karena menghadapi musuh adidayanya pol-polan Romawi, apalagi jaraknya jauh. Di Tabuk di Syam, Jazirah Arab bagian utara, ke Madinah, ke sana itu butuh jarak ditempuh 1252 kilo. Jauh enggak? Kondisinya paceklik, panasnya pol, kurma hampir panen. Orang lebih suka menunggu masa panen. Bila ditinggalkan malah khawatir nanti rontok, sehingga rugi besar. Orang lebih suka untuk tinggal di rumah menunggu masa itu. Berat sekali. Makanya itu sampai diwajibkan supaya betul-betul maksimal persiapan kaum muslimin. Waktu itu Ka'ab bin Malik termasuk orang yang punya persiapan matang. Badannya sehat, kendaraannya lengkap, perlengkapan perang punya,
secara sisi ekonomi termasuk orang yang masih longgar. Dia pun juga sudah bersiap-siap. Ketika pasukan berangkat, dia nggak segera berangkat, tapi mengatakan, sebentar, paling jarak sekian dengan kecekatan kendaraanku mudah untuk mengejar. Akhirnya pasukan berangkat, dia masih santai. Disadarkan, cepat, kamu sudah ketinggalan. Itu jarak yang masih kamu bisa mengejar. Sebentar, cuma segitu 2 kali gak apa-apa. Kecekatan kan bisa sekian kali, maknanya begitu. Yang kayak begitu ditunda lagi, ditunda lagi. Apa yang terjadi? Gak jadi berangkat. Kok bisa? Allah mencabut, diberikan hidayah, rasa tertarik, nggak segera disambut, akhirnya Allah menarik kembali, menyebabkan dia gak bisa berangkat. Akhirnya mendapatkan celaan. Tobatnya pun walaupun akhirnya diberikan tobat, tetapi berat, karena menunggu waktu selama 50 hari. 40 hari pertama dia dikucilkan, nggak boleh siapapun boleh bergaul. Orang kumpul-kumpul, dia datang, pergi. Ketemu salam, gak ada. Dia datang salam, gak dijawab. Seorang hidup di dunia itu sebatang kara, betul-betul dikucilkan, susahnya pol. Apa kerjanya dia 40 hari? Nangis, saking sempitnya. Bumi yang luas terasa sempit. Masih lebih sempit lagi 10 hari yang terakhir untuk genapnya 50 hari, dia dipisah dari istrinya. Walaupun susah 40 hari, masih ada teman curhat, teman ngobrol. 10 hari yang terakhir sudah tidak ada teman, walaupun istri. Betul-betul sebatang kara. Baru turun tobat ketika terbukti kesabarannya, kesungguhannya. Itu contoh hidayah yang ada pemahaman, rasa tertarik, kok nggak segera dikerjakan, tuh nganti dicabut, kita nggak bisa mengembalikan. Contohnya siapa tadi? Ka'ab bin Malik. Maka termasuk 10 hari yang terakhir fadilah Lailatul Qadar, kita sudah sekian kali mendapatkan promosi, didorong-dorong, akhirnya lama-lama ada rasa suka. Rasa suka ini apabila nggak segera diwujudkan akan dicabut, nanti nggak akan bisa berbuat. Yang terjadi apa? Penyesalan. Ketika sudah habis, sudahlah, tahun depan nanti akan semangat. Siapa bilang tahun depan kamu masih hidup? Emangnya kamu tahu imanmu hari esok sesemangat hari ini? Sementara iman itu berada di hati. Hati bahasa Arabnya qalbun. Makna bahasa berbolak-balik. Rasa suka itu berbolak-balik atau suka terus? Berbolak-balik. Kadang semangat, kadang malas, kadang suka, kadang belas. Nah, ini penting untuk segera kita sambut. Makanya apabila kita sudah ada rasa tertarik, lalu diuji ini itu, upayakan ujian itu segera dilalui dan segera wujudkan, nanti akan dimudahkan insyaallah. Itu akan dimudahkan. Maka bila kita sudah ada rasa tertarik, bismillah melangkah, jangan punya alasan sibuk ini, sibuk itu dan sebagainya. Dibikin tegel, bismillah budal. Nanti akan disusulkan apa yang menjadi kebutuhan kita, yang semula terngiang seolah itu hilang, nanti akan disusulkan. Ini masalah penting yang butuh kita sampaikan. Jangan sampai fadilah Ramadan yang terakhir itu nanti bisa kecolongan dari diri kita semuanya. Maka segera siapkan. Malam hari ini adalah masuk malam yang ke-21. Standarnya iktikaf sehari ialah subuh hari ke-20, selepas sholat subuh sudah berangkat ke tempat iktikafnya untuk menyambut malam 21. Itu standarnya. Ketika kita sudah memulai, syukurlah. Apabila belum, nanti malam upayakan itu sudah dimulai. Apa berangkat maghrib nanti nggak pulang sampai subuh di masjid iktikaf, atau belum memungkinkan, nantilah isya bersama tarawih, nggak usah pulang, segera saja disiapkan.
Sebab kalau tidak, itu nanti orang itu akan bertumpuk-tumpuk dengan kesibukannya. Kenapa? Allah menjelaskan pada hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Saya menyertai dugaan pemikiran hambaku kepadaku. Lek pemikirannya itu ada condong menunda-nunda, sebentar saya nanti bisa, sebentar saya nanti bisa. Kata bisa itu hanya untuk penutup, untuk kedok saja. Sebenarnya dia itu adalah mundur sebenarnya. Sebentar saya bisa, sebentar nggak apa-apa, sebentar saya mampu. Kata sebentar saya mampu ini hanya sebatas kedok. Sebenarnya dia sudah kalah dengan mengatakan sebentar, sudah kalah sebenarnya. Ini penting, manajemen yang seperti itu untuk menyambut hidayah. Manajemen menyambut apa? Hidayah. Kita tahu, tertarik, segera sambut. Ujian itu mesti ada. Bila kita teguh, nanti akan dimudahkan. Dan gaya ujian itu adalah memang berseberangan dengan kemauan. Gaya ujian berseberangan dengan kemauan. Boleh dicatat ini, apa? Gaya ujian berseberangan dengan kemauan. Coba rasakan saja. Gaya ujian berseberangan dengan kemauan. Maunya cepat, apa ujiannya? Ada saja yang menjadi penghalang. Kurang ini, kurang itu, ini, itu, dan sebagainya. Selalu begitu. Contoh yang sering kita sampaikan. Tahun 6 Hijriah akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah. Kaum muslimin ketika umroh di sana ujiannya atau peraturan orang umroh itu tidak boleh berburu, sementara mereka pada keadaan sangat butuh. Hari-hari biasa ketika butuh berburu, binatang buruan nggak ada. Ketika mereka sedang diuji tidak boleh berburu, semua binatang buruan itu siaga dan manut untuk ditangkap. Berat nggak kayak gitu kira-kira? Wayah butuh duit, kerja ra bayaran, wis ra butuh duit, kabeh wong nawani. Kadung terdesak pengen rapi, kono dilamar gak gelem, donge petonge dadi, kabeh ngomong aku gelem, bahkan malah luwih menarik malahan. Itulah gaya ujian yang ngono kuwi. Gaya ujiannya begitu. Dan itu hanya hiasan saja sebenarnya, bukan hakikat. Makanya apa hakikatnya? Paham, ada rasa tertarik, itulah yang segera ditangkap. Bila ini terbukti, semuanya nanti akan diberikan. Diberikan. Bismillah lah untuk apa? Itikaf pada Lailatul Qadar malam hari nanti dimulai. Kalau nggak bisa 10 hari ya hitungan ganjilnya lah. Pokoknya itu bismillah mulai, yang sudah ajak teruskan, yang belum ajak digenepi, yang mulai ancang-ancang mau bertindak segera tangkap kesempatan itu. Manajemen menangkap hidayah sudah kita sampaikan. Ayo ikhwah azan subhanahu wa ta'ala, kita masuk kepada materi pokok dari kitab Kun Salafiyan. Jadilah kamu mengikuti jejak salafus soleh dengan benar, karena nilai kesempurnaan beragama itu berada di generasi awal. Nabi SAW bersama para sahabat, wahyu masih turun, mereka dikontrol sudah benar, legalisir kamu benar, itu masa diturunkannya wahyu. Dan profil sahabat ini dijaga, fungsinya sebagai rujukan percontohan orang beragama dari masa ke masa, termasuk masa kita dan ke depan. Makanya kita diperintahkan kun salafiyan, jadilah kamu mengikuti jejak salafus soleh dengan benar. Yang sedang kita bahas adalah adab ketika kita memberikan pembenahan.
Semua orang punya kesalahan, butuh untuk dibenahi. Adab yang Allah berikan ialah ketika Allah menghargai kepada orang yang beriman, Allah tidak menyebut kekurangannya. Ketika Allah mencela kepada orang kafir, Allah tidak menyebut kebaikannya. Maka dengan pertimbangan ini, ketika orang itu memberikan pembenahan, cukup kekurangannya apa itu dibenahi, nggak usah disebut kebaikannya. Nanti akan netral, artinya nggak ada fungsi. Semisal mengkonsumsi obat dokter, begitu sudah ditelan, yang itu seringnya adalah berbahan kimia, setelah itu minum susu, setelah itu minum teh, setelah itu minum banyu kambil, gimana? Nilai obatnya berpengaruh enggak? Hilang. Akan hilang. Nah begitu. Maka jangan sampai dinetralkan. Makanya bila orang itu punya kekurangan, benahi apa yang sedang kurang, tidak usah disebut apa kebaikannya, nanti akan netral. Sebab kita tidak sedang memutuskan hukum, tetapi naqdun, memberikan kritikan. Maka adabnya ada, tidak usah menyebut apa kebaikannya, biar apa yang ada pada dia akan kekurangannya disentil, itu yang segera diobati. Begitu sudah sembuh, nanti akan berkumpul kebaikan yang ada dengan kebaikan yang baru didapatkan ketika kekurangannya sedang dibenahi. Setelah kita sampaikan nukilan hadisnya, kita lihat bagaimana komentar dari ahli ilmu. Sekarang kita baca di halaman 86. Qala Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jarahu ruwatil hadis bil haq. Wa bid'il mubtadi'ah wajibun syara'an. Menjarhu kepada periwayatan hadis untuk menjaga kebenaran dan menunjukkan bid'ahnya orang yang sedang melakukan bid'ah secara hukum syariat itu adalah wajib. Sekarang kita urai dulu. Istilah itu ada jaroh dan takdil. Kita butuh tahu sampainya dawuh Nabi SAW kepada orang selain sahabat itu lewat ceritanya siapa. Imam Bukhari nulis hadis dari Nabi itu katanya siapa, atau Imam Bukhari langsung dari Nabi? Jawab, katanya siapa? Lek sahabat mendapatkan hadis dari Nabi langsung oke, namanya marfu. Telingaku mendengar, mataku memandang, saya di depannya, saya mendengar langsung. Sami'at udhunaya, mendengar dua telingaku. Lek sahabat iso langsung, itu namanya, itu marfu. Ibaratnya calon manten dirapai. Napa calon manten dirapai? Dulu yang nikah dirapai enggak? Mas Rudi piye niki? Pas dirapai enggak apa dijabi? Mboten. Mosok. Mesti dirapai itu. Dirapai apa? Dua mempelai dipanggil langsung di depan naib, dicek, Mas jenengan jenenge iki, tanggal lahire, pendidikane, putrane, jenengan ape rabi karo mbak iki, sampean siap toh Mas? Mbak, sampean betul namanya ini, binti fulan, lahirnya ini,
Sama Nabi terapi karo Mas Anu sampean gelem apa dirapak iki? Dicek langsung. Orang ngerti apa malah bingung jawabannya. Jadi calon manten catinnya ditanya langsung oleh pegawai KUA berhadapan muwajahah langsung, itu namanya dirapai untuk nyocoknya data sehingga tahu persis itu dirapai. Loh, hadis yang didapatkan dari Nabi langsung kayak begini, ini yang ada hanya sahabat tabiin. Mek ceritanya sahabat tabiin ceritanya tabiin ceritanya kok nggak sahabat, kan begitu kan? Apalagi belakangnya lebih jauh lagi. Makanya Imam Bukhari itu ketika mendapatkan hadis hadasana cerita kepada saya guru saya dari gurunya, kan begitu kan? Kan ceritanya. Makanya orang yang menceritakan hadis dari satu guru ke guru itu namanya ruwat, para perawi. Dan itu harus musnad, bermata rantai sambung. Karena itu adalah aku dari guruku dariku, katanya begitu bahasa umum, gak ketemu langsung. Makanya orang yang menyampaikan hadis itu harus terpenuhi syarat. 1, kudu wong Islam. 2, akidah kudu bertauhid. 3, amale kudu sunnah. Yang keempat, wonge jujur. Nek tau ngapusi gak ditompo. Konangan pisan ngapusi gak ketompo. Kita ngapusi berapa kali kira-kira? Bolak-balik gak ketompo. Dadi perawi hadis. Dan hafalannya kuat. Lek bungen tuwa mlebu tengen metu kiwa, lalen. Apa ya dia ingin tak sampai nih? Lali aku, gak ketompo. Maka pengecekan hadis itu kurang lebih diterima setahun yang lalu, dicek hari ini, lek lafate persis, orang itu hafalannya kuat. Tapi hafalannya kacau, hilang, gak ditompo. Kenapa? Lalen. Nah, untuk menetapkan profil si A ini jujur apa enggak dan sebagainya, ketika dicek ternyata tidak terpenuhi syarat, maka itu majruh, diputuskan cacat. Dia itu pendusta, dia itu pelupa, dia itu penyusup hadis, dia itu macam-macam. Orangnya wahin, orangnya dhaif, orangnya majhul, dan seterusnya. Ini namanya perbuatan ajjarhu, menetapkan si seorang itu adalah majruh, punya cacat. Itu namanya jaroh. Adapun takdil, menetapkan adil. Gimana si A? Setelah saya cek, wangi Islam, akidai tauhid, amalnya sunnah, kejujurannya oke, hafalannya kuat. Ketika dicek nggak ada benturan satu dengan yang lain, sampai cacat yang paling lembut pun juga nggak ada, maka dia ditakdil, dinyatakan wangi adil. Sehingga ada istilah itu jaroh wa takdil. Dan ini ada bukunya. Ada bukunya, sudah ada rujukan kitab. Nama perawi itu A, bisa ada keterangannya. Namanya B, keterangannya sana. Itu namanya Rijalul Hadis. Profil tentang para perawi hadis. Makanya orang itu sebagai peneliti hadis sahih enggaknya, yang mengenal profil-profil tadi. Ini kira-kira kita mampu enggak? Bukunya rantui, mocora mudeng, apal pisan telung dino lali, wah angel. Makanya orang yang pakar kayak begini, seolah itu krungu pisan ndak lupa. Maka begitu ada hadis, tolong kamu dapat hadis dari siapa, dari siapa, dari siapa, dari siapa.
disebutkan dari A, oh saya kenal orangnya itu sahih, dari B kenal, gimana? Sahih. Loh, ngomong ini gampang. Nggak wedi lah, gimana kira-kira? Dan saya nggak mampu kayak begitu. Loh, tahu ditanya ternyata senjawab, aku ini buka kitab hai. Lafadznya ngene, terus gimana komentar ahli ilmu, saya jawab sahih. Itu bukan penelitian saya. Hanya membuka komputer saja. Hasil pakarnya kata Imam Zahabi, kata Syekh Albani, kata Syekh bin Baz, hasil penelitian beliau sahih. Saya itu hanya menukilkan sahih kata siapa? Kata peneliti. Bukan saya yang apa? Meneliti, nggak bisa. Terlalu kecil. Nggak ada modal. Makanya kayak Syekh Albani itu penggaweannya hanya di perpustakaan. Kerjanya saja mek 3 jam selebihnya telaah. Kalau kita kerjanya 8 jam, terus lemburannya 3 jam, turunnya 8 jam, dolanane was entek, kapan golek ilmu, wayah ngaji ngantuk pisan. Jan angel tambahan ini. Ya gitulah. Inilah kita. Maknanya syukurlah walaupun masih kayak begini, tapi untuk standar kita tuh masih terlalu jauh. Itu tadi cerita masalah jarh ta'dil. Kesimpulannya, ketika meneliti profil para perawi, si A itu pendusta, muni ini termasuk ngerasani mboten? Si B itu apalannya nggak kuat, ngerasanya nggak muni ngono ki, kan nyebutkan eleke kan? Ini bukan ngerasani, justru ini wajib. Kalau kita nggak bisa kayak begitu, kita nanti akan kabur. Dari mana agama kita ambil? Sementara ketika mengatakan dia itu dusta, bukan ingin menjatuhkan, tapi untuk membawa agama yang ia bawa. Bila dusta nggak bisa diterima, maknanya begitu, bukan untuk menjatuhkan dia. Untuk menjaga agama ini apabila yang membuat ada pendusta, kita nggak bisa menerima beritanya pendusta. Makanya dengan kita singkirkan supaya agama yang datang kepada kita memang betul-betul lewat orang yang kepercayaan. Makanya untuk memberikan penelitian oleh pakarnya, si A itu lemah, si A, si B itu majhul, si C itu majruh, si D itu orangnya nggak bisa dipercaya, pendusta, hafalannya kuat. Ini bukan termasuk rasan, tapi sebuah kewajiban. Memang begitulah cara menjaga kemurnian agama. Itu tadi jarhu ruwatil hadis bil haq, menjaroh, mengatakan si fulan ada majruh, nggak bisa diterima berkaitan periwayatan hadis dalam rangka menjaga kebenaran agama dan untuk menyatakan bid'ahnya orang yang itu sebagai pembikin bid'ah, maka menetapkan sikap kayak begitu itu adalah wajibun syaratan. Tapi siapa yang memberikan komentar tadi? Itu pendusta, siapa? Oh, ahlinya bukan kita. Kalau kita bisa enggak? Hadis ini dari si fulan, tolong antum berikan komentar gimana derajat si fulan. Bisa? Dari mana kita tahu? Ya enggak bisa. Itu kemudian adalah wajib. Jam berapa maghribnya? Sudah maghrib belum? Sudah. Ini masih sepenggal yang kita sampaikan, hanya satu kata tetapi butuh perincian. Tapi itu masalahnya sangat besar. Semoga apa yang kita pelajari kali ini Allah memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.